Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih membahas tema kita hari ini, otitis media akut bersama dengan Dokter Pusan dan juga Dokter Reni. Tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Dokter Pusan kalau pengobatan melalui obat tetes itu harus ada tahap-tahapan juga ya dokter ya. Oke, baik pemirsa, lebih spesifik lagi akan dijelaskan langsung oleh Dokter Reni melalui slide. Silakan Dokter Reni. Kita mulai ke slide ya. Kita lanjutkan di slide. Oke, kalau ini kan kita ngomongin definisi ya. Kalau ngomongin definisi yang kayak udah dijelasin tadi sebelumnya, kalau definisinya itu apa? Nih, adanya peradangan akut pada telinga tengah yang biasanya disebabkan adanya infeksi saluran nafas atas dan biasanya itu sering mengalaminya adalah anak-anak. Kapan sih kita bilang dia itu akut? Kalau misalnya batas waktunya sampai dengan 3 minggu. Jadi kalau misalnya dia udah 3 minggu sampai 2 bulan, kita udah nggak bilang ini akut lagi, tapi kita udah bilang fasenya dia subakut. Nah kalau misalnya udah lebih dari 2 bulan, berarti kita bilang dia udah masuk ke fase kronik. Nah kalau kita ngomongin si telinga itu sendiri ya, telinga itu kan ada bagian-bagiannya kayak di gambar ini. Jadi mulai dari dia ada daun telinga, kemudian ada kanalisnya. Kanalis itu maksudnya liang telinga. Nah, kemudian kita ngomongin yang telinga tengah nih, ini middle ear. Berarti kan ada apa aja di sana? Nih ada namanya saluran tuba eustachius yang nantinya dia akan terhubung juga nih ke area tenggorokan. Nih saluran penghubungnya. Nah, di dalamnya nanti kita akan lihat adanya tulang-tulang pendengaran. Lalu kemudian kalau masuk ke telinga dalam ada lagi nanti jenisnya, di sana ada koklea gitu kan. Tubanya itu yang warna merah itu ya dokter? Bener banget nih, yang ini nih. Oke, yang ini nih area-areanya tuba. Nah jadi kan ketika terjadi peradangan dia mulai kan nih kayak ada infeksi. Kalau misalnya dia udah bernanah berarti ada cairan yang mengisi daerah sana. Itu nanah ya? Iya. Kalau saluran nafas artinya dia kalau penderita pilek juga dok? Apa? Pilek juga? Ya kalau misalnya dia ada infeksi, tadi kan yang mempengaruhi paling banyak tuh karena infeksi saluran nafas. Salah satunya itu adalah kondisi batuk pilek ya dok ya. Kemudian apalagi kalau kita bilang tuh ada kondisi amandelan gitu kan. Itu yang paling sering berhubungan nantinya sama gejala-gejala otitis media dan paling sering itu biasanya anak-anak yang kena. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih anak-anak itu lebih sering kena? Karena tadi si saluran tuba eustachiusnya itu posisinya dia itu lebih pendek dan juga lebih datar. Makanya tadi kalau misalnya ada infeksi dia bakalan lebih mudah masuk kalau pada anak-anak. Terus apalagi sih kenapa anak-anak paling sering? Karena anak-anak tadi rentan mengalami infeksi. Daya tahan tubuhnya itu kan masih kecil ya dibandingkan, masih minimum lah dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi ketika ada infeksi masuk dia mudah kena, nggak diobatin dengan baik, bisa jadi omah tadi gitu kan. Terus nih kalau misalnya anak-anak punya gondokan gitu kan, kenapa dia kalau kita kena gondokan, ini kan berarti menggede ya, membesar maksudnya. Jadi kalau misalnya ini mengalami bengkak, area-area sekitar kan juga ikut bengkak. Si saluran tuba tadi juga ikut menyempit. Nah kalau si saluran tubanya ikut menyempit, aliran di sana kan jadinya nggak lancar gitu kan. Nah, nantinya dia juga akan mempengaruhi fungsi dari si saluran tersebut. Yang paling sering kena tuh kapan? Puncaknya ada usia puncak. Jadi paling sering itu pada anak-anak usia 6 sampai dengan 24 bulan. Nah, tapi untuk kelanjutannya biasanya sekitar 4 sampai 5 tahun. Apakah dewasa bisa kena juga? Ya bisa. Ini kan cuma sekedar angka ya. Dia bisa kena ke semua usia. Tapi memang paling banyak yang kena itu adalah anak-anak. Dewasa nggak menutup kemungkinan juga bisa mengalami oma dan banyak juga kok untuk kasus-kasusnya saat ini gitu. Nah, ini ngomongin faktor resiko. Apa saja yang bisa jadi penyebab sehingga orang-orang itu bisa mengalami oma. Jadi yang pertama tuh berkaitan sama usia katanya. Jadi usia itu kan bisa kena semua usia, tapi ada usia-usia puncak, ada usia-usia yang memang paling rentan nih biasanya kena. Tadi anak-anak usianya 6 sampai 24 bulan atau kemudian bisa di 4 sampai 5 tahun. Terus ada juga jenis kelamin. Katanya sih laki-laki lebih sering kena, tapi alasan khususnya itu kita nggak bisa tahu nih apa alasan khususnya. Tapi kalau misalnya kita mau kaitin hygiene-nya laki-laki itu kan kadang lebih rendah ya dibandingkan dengan perempuan. Lalu kita bilang lagi adanya kelainan anatomi, berarti memang struktur nih di dalam tubuh kita yang bermasalah apa aja. Misal anak-anak yang punya masalah bibir sumbing, atau memang mereka yang punya masalah adanya penyempitan pada saluran tuba eustachius itu sendiri gitu kan. Lalu anak-anak yang
kita bilang adanya Down syndrome. Kayaknya pemirsa di rumah sering ya tahu ada anak dengan Down syndrome yang punya wajah yang mirip-mirip semuanya gitu kan. Nah, anak-anak dengan Down syndrome biasanya dia akan mengalami lebih kental tuh produksi dari mukusnya. Jadi ada cairannya itu akan lebih kental dan itu akan lebih sulit untuk dikeluarkan kan. Saluran tubanya pun itu akan lebih sempit dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Jadi selain dari memang saluran tubanya sempit, kemudian anak-anak yang memang gampang kena penyakit, anak-anak dengan Down syndrome itu sendiri dan memang produksinya kental, makanya dia jadinya mempengaruhi dong untuk mengalami lebih tinggi kejadian dari otitis media akut itu sendiri. Makanya kalau misalnya punya anak-anak, dirasa udah batuk pilek, udah nggak sembuh-sembuh, segera periksakan diri, jangan kasih obat-obatan sembarangan sebelum tahu nih penyebabnya apa. Gitu. Artinya jangan dianggap enteng Jangan juga. dianggap enteng. Karena kalau anak-anak tuh kan kadang mereka nggak ngeluh ya. Dia ngeluhnya itu kadang mereka nggak bisa tahu nih sakit telinga tuh nggak bisa tahu. Kadang yang mereka alamin tuh diem, anaknya diem aja gitu kan, menahan sakit tuh diem. Terus cuma bisa megang-megang telinga doang. Jadi dia nggak bisa ngomongin nih, nggak bisa ngutarain apa yang dia alamin. Nah jadi jangan dianggap sepele gitu. Sakit yang mereka rasakan itu seperti apa, Dok? Sakit banget. Kalau lagi di fasenya dia memang yang stadiumnya ya, nanti kita masuk ke stadiumnya. Jadi ada stadiumnya penonjolan. Jadi ketika dia udah menonjol, itu yang fasenya sakit banget. Bahkan udah yang dewasa aja bisa ngeluh itu sakit banget ya. Apalagi anak-anak gitu kan, yang kadang nggak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Nih selanjutnya faktornya juga katanya menyusui. Jadi intinya sih pada dasarnya ada kita kenal ASI eksklusif ya. Jadi kan kita harus diberikan ASI eksklusif itu paling nggak sampai usia 6 bulan. Kenapa? Karena kita ingin membangun kekebalan tubuh seseorang. Jadi supaya dia nggak gampang mengalami infeksi. Makanya itu penting banget buat ibu-ibu yang lagi menyusui di rumah untuk menjalankan program ASI eksklusifnya. Jadi mengASI selama 6 bulan tanpa menggunakan produk-produk yang lain. Jadi maksudnya tanpa kasih susu formula, tanpa diberikan yang lainnya. Lalu ada penggunaan DOT. Kenapa sih katanya penggunaan DOT itu berhubungan dengan perubahan tekanan pada daerah nasofaring? Ini kan ada perubahan tekanan pada daerah nasofaring sehingga sekret yang berasal dari tenggorokan tadi dapat masuk ke area saluran eustachius. Nah, kalau udah masuk ke aliran saluran eustachius yang juga menghubungkan dia ke daerah telinga, maka resiko dia untuk mengalami otitis media akut atau dalam bahasa awamnya kita kenal dengan congean, itu mudah banget terjadi gitu kan. Makanya kalau misalnya menggunakan DOT itu kita punya pembatasan nih penggunaan itu sampai usia berapa. Jadi kalau bisa di bawah 18 bulan itu udah stop karena angka kejadiannya 30% itu akan meningkatkan kasus OMA itu sendiri kalau masih diberikan sampai usia dengan lebih dari 18 bulan. Ngempeng pun juga termaksud ya. Kadang ngempeng itu kan masih menggunakan tutup dotnya itu. Jadi hati-hati kalau udah lebih dari 18 bulan udah stop gitu kan. Sebenarnya perubahan tekanan nasofaring itu maksudnya apa, Dok? Jadi ada tekanan. Jadi kan saluran itu kan mengatur tekanan antara yang dalam sama yang luar ya. Jadi dia harus sama tuh tekanannya. Kalau terjadi perubahan, misalnya nih ada yang lebih tinggi di salah satu, berarti kan yang salah satunya akan bermasalah. Jadi ibaratnya tuh ada namanya proses keseimbangan. Semua itu harus seimbang. Tekanan harus sama. Ketika dianya berbeda, ada yang positif, ada yang negatif, pasti akan menimbulkan suatu problem nih ke pasiennya. Faktor yang mempengaruhi yang lainnya, jadi yang pertama adanya paparan terhadap polusi. Polusi itu banyak, bisa polusi udara, bisa juga nih pengaruh dari rokok yang paling sering kan. Paparan pasif rokok kepada anak-anak itu akan meningkatkan kejadian dari infeksi saluran pernafasan atas yang nantinya juga akan beresiko berpengaruh terhadap kejadian OMA itu sendiri. Lalu apalagi berada di pusat keramaian. Berada di pusat keramaian itu maksudnya apa nih? Kita kan nggak tahu ya lingkungan sekitar kita itu apakah yang ada yang lagi sakit atau enggak. Anak-anak dengan daya tahan tubuh yang masih rendah, yang rentan gitu kan. Kalau misalnya ada yang mengalami batuk pilek, infeksi virus misalnya kena, virus itu kan gampang banget nyebarnya. Jadi bisa kena, maksudnya kayak gitu. Terus perubahan musim ya, kalau misalnya lagi musim dingin, biasanya kan kita lebih sering ya mengalami yang namanya batuk pilek dan lain-lain gitu kan. Oke, ini ngomongin penyebab. Penyebabnya paling banyak ya tadi, memang infeksi saluran pernafasan atas itu paling banyak. Karena apa? Bisa karena virus, bisa juga karena bakteri, atau bisa juga terjadi karena keduanya gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung tentuin secara maksudnya tanya jawab doang, tapi memang harus benar-benar dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita lihat tuh ada nggak tanda-tanda bukti kalau ini memang infeksi bakteri sebelum nantinya dilakukan pemeriksaan laboratorium ya untuk menjadi dasar penunjang kita. Gitu.
Nih, ini kita ngomongin gejala dan tanda. Kalau kita ngomongin gejala dan tanda, yang tadi kayak saya jelasin di awal, itu berbeda-beda tiap stadium. Jadi kalau kita ngomongin OMA, itu stadiumnya dibagi atas 5. Ada yang namanya stadium oklusi, stadium hiperemis, stadium supuratif, kemudian ada juga stadium yang nantinya stadium oklusi di stadium yang resolusi di tahap terakhir gitu kan. Keempat itu ada perforasi, yang nantinya bolong telinganya. Nah, kalau di stadium oklusi, kita akan mendengarkan nih, kita akan melakukan tanya jawab apa yang dialami oleh pasiennya. Biasanya dia ngeluh, telinga saya tuh kayak berdenging, atau misalnya kok kayak penuh banget ya di dalam telinga. Terus kayaknya pendengaran saya tuh mulai agak-agak berkurang deh dibandingkan dengan sebelahnya gitu kan. Misalnya ngeluh telinga kiri nih, dibandingkan dengan telinga kanan, kayaknya lebih jelasan telinga kanan kalau misalnya ada orang yang ngomong gitu kan. Oke, berarti bisa berpengaruh ke pendengaran juga Bisa, ya dokter ya? karena kan tadi dia kayak penuh kan. Kayak penuh tuh biasanya pasiennya bilang kayak ketutupan gitu telinganya. Jadi kayak kalau misalnya udah kayak penuh kayak gitu, dia merasa kayak mulai berkurang nih pendengaran dibandingkan dengan telinga yang lain gitu. Artinya dari congek ini tadi bisa mengakibatkan budek ya dokter ya? Bisa. Budek sementara ya Budek dok ya. sementara Kecuali ya. kalau misalnya dia udah masuk ke fase yang lanjutan ya, mungkin ya itu akan berakibat yang lain gitu. Sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah pemirsa, semakin menarik bukan? Artinya jangan menganggap sepele penyakit juga ya. Kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.